Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Darmi diberikan kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Buya mau bertanya, untuk orang yang sedang berhijrah, awal yang dirasakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan orang lain, merasa tidak ada orang yang mau berbicara dengan saya, rasa berputus asa. Setelah mendengarkan nasihat Buya bahwa Allah SWT memberikan rasa itu agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, rasanya hati ini terasa tenang setelah berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang ya, apabila tiba-tiba ingat akan dosa-dosa besar yang lalu, maka hati itu gelisah dan tidak tenang, menyesal akan dosa-dosa besar yang lalu. Kemudian timbul rasa suudzon kepada orang yang melihat saya dan merasa menghinakan diri seperti tidak pantas. Saya juga takut kalau ada orang yang menceritakan aib saya yang membuat semua orang membenci saya. Bagaimana Buya cara mengatasi rasa gelisah dan tidak tenang yang membuat mengingat kembali akan dosa-dosa yang lalu, dan bagaimana cara menghilangkan ingatan yang tiba-tiba datang kembali? Terima kasih Buya atas bantuannya. Baik, bismillah. Untuk menuju ridho Allah, dijelaskan oleh para ulama, ibaratnya kita itu dengan menggunakan dua sayap, seperti burung. Kalau sayapnya sebelah nggak akan bisa. Sayap yang pertama adalah rasa takut kepada Allah atas hukuman Allah. Tapi rasa takut ini jika tidak diimbangi dengan sayap sebelahnya, yaitu harapan besar kepada pengampunan Allah, maka nggak akan sampai. Sehingga ada orang berdosa putus asa, berarti sayapnya sebelah. Sayapnya sebelah. Dia punya sayap sebelah. Takutnya pada Allah berlebihan, tapi tidak dibarengi dengan harapan. Allah Maha Pengampun. Atau sebaliknya, orang yang berharap kepada Allah dengan pengampunannya, tapi nggak ada rasa takut, ini kurang ajar nanti kepada Allah. Nggak akan sampai kepada Allah. Maka harus ada keseimbangan antara rasa takut Anda yang sudah ada dan dengan harapan atau dengan kemurahan, luasnya pengampunan Allah. Ada keseimbangan. Sehingga di saat Anda terpuruk, Anda menyesal. Sekuat-kuatnya penyesalan itu. Tapi setelah itu Anda tumpangi dengan harapan Allah Maha Pengampun. Atau sebaliknya, harapan Anda kepada pengampunan Allah ini harus besar. Tapi tidak boleh Anda terlena lalu Anda ngendengi dosa. Tapi harus barengi dengan rasa takut. Maka imbang semacam itu. Nah, kemudian pandangan terpenting itu pandangan Allah. Kalau ada orang hijrah bertobat lalu ada orang memandang pici, selalu ada. Jangankan ke orang yang berbuat salah kemudian tobat, yang ibaratnya tidak salah pun kadang orang mandang dengan pandangan yang tidak baik. Karena orang kan mandang dengan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan keinginannya dan macam-macam. Dan kita tidak perlu pandangan manusia, kita perlu pandangan Allah. Artinya, jangan sampai pandangan manusia itu menjadi perhitungan terpenting dalam hidup kita. Biarpun kita itu diajarkan oleh Allah untuk dipandang orang itu baik, yaitu berakhlak mulia, tentunya begitu. Tapi kalau orang berakhlak baik, perilaku baik, tapi bukan karena Allah, ya bermanfaat untuk manusia, tapi di hadapan Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika ada pada zaman Nabi, ada orang melakukan satu kehinaan. Kemudian dia mabuk. Kemudian tiba-tiba ada satu orang yang mencaci dan mengolok dia. Mencaci dan mengolok ada di zaman Nabi. Nabi kenapa? Bagaimana apa yang dilakukan Nabi? Nabi menegur orang yang mencaci dan mengejek tadi dengan teguran keras. Jangan kau bantu setan untuk mengembalikan dia dalam kejelekan. Artinya apa? Kalau kita menjadikan orang yang berdosa itu terpuruk dengan kita caci dan olok, sebetulnya kita telah membantu setan untuk menjadikan orang yang mau tobat lagi kembali kepada kejelekan. Karena Pak, dia merasa terpuruk terus. Baik, di sisi lain, yang ini yang jarang dicermati, bahwasanya Anda harus paham bahwa orang yang mencaci Anda yang sudah hijrah itu sebetulnya dia telah bersekongkol dengan setan. Makanya jangan Anda dengar. Ini yang sisi lain yang diperhatikan. Hanya sisi larangan setan. Tidak. Itu artinya kalau Anda sudah tobat baik, kemudian ada orang mengungkit, membongkar dan sebagainya, sebetulnya dia telah bersekongkol dengan setan, maka Anda jangan dengar dia. Karena kalau Anda dengar bagaimana? Anda akan terpengaruh. Tadi Anda berkatakan, saya mau putus asa nih. Anda karena mendengar.
Kalau Anda langsung prinsip, yang penting aku dengan Allah, selesai. Itu masa lalu, bisa saja dihapus oleh Allah, kan begitu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dihapus oleh Allah di dunia, diampuni Allah, nggak akan dampak lagi di akhirat. Pandang Allah menghukum dua kali yang sudah dihukum di dunia, atau sudah istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi Anda yakin kemahaluasan Allah di dalam pengampunannya, dan juga Anda yakin bahwasanya begitu pedihnya siksa Allah, maka jadikan itu adalah untuk menimbang langkah Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Yakin sebesar apapun dosa Anda, sejelek apapun diri Anda, jelek, yang mengangkat Anda siapa? Allah. Yang membersihkan Anda siapa? Allah. Bahkan ada sebagian para kekasih Allah itu karena disanjung manusia, dia takut dia kepleset, dia melakukan sesuatu yang tidak dosa tapi ditampakkan dosa, agar tidak disanjung lagi oleh manusia. Bagaimana insya Allah? Ceritanya ada satu orang tuh di kampungnya dikatakan dia wali, kekasih Allah dan sebagainya. Dia takut kepleset. Akhirnya apa? Zaman dulu ada namanya istilah hammam, itu bukan kamar mandi. Hammam itu tempat air bersama, kayak orang nyuci baju segala macam dan pakai mandi. Nah, rupanya dia itu apa? Dia itu mengendap-endap biar dilihat orang. Dia mengambil baju. Ya kan? Setelah itu lari dan muter-tak dikembalikan ke situ. Di saat melakukan itu langsung dikejar sama orang, dia pencuri, padahal dia tidak ingin mencuri. Setelah itu apa? Lega dia, alhamdulillah. Saya dibilang pencuri, bukan dibilang kekasih Allah lagi. Jadi dia nyaman kemana-mana. Subhanallah. Ada orang sampai begitu takutnya sanjungan orang. Makanya Anda gak usah ragu, gak usah gelisah di saat orang tidak menyanjung Anda. Bukan, urusan sanjungan dari Allah yang sesungguhnya. Sebab sanjungan orang itu juga menjadikan orang kepleset loh ya. Bisa menjadi siapa dulu, memang saya kok, saya orang hijrah yang paling bagus, saya paling istiqomah, saya paling. Ini kan dengan iblis sudah, ya, seperti itu. Baik ya. Tadi berkaitan dengan kisah yang Buya ceritakan tentang seorang kekasih Allah yang ingin menutupi kemuliaan dirinya gitu Buya dengan melakukan seperti itu. Sedangkan pernah juga mendengar kisah bagaimana Nabi ketika berbincang dengan istri beliau menjaga dari fitnah manusia. Nah ini kayak bagaimana kita untuk menyikapi dua kisah ini, Bu ya? Pertama, ini kisah orang tersebut karena apa? Karena dia khawatir akan dirinya. Khawatir akan dirinya terjerumus di dalam kesombongan atau ujub. Maka dia lebih mementingkan biar saya jatuh saja, ya kan? Biarpun setelah itu saya jadi ustaz. Kan tidak menjadi suri toladan kan? Masalah mencuri kan langsung jatuh. Berbeda kalau zaman Nabi. Kalau Nabi itu kan dengan perempuan. Ya kan? Langsung prasangka buruknya dengan Nabi sampai kisahnya panjang kan begitu. Ini sangat beda kisahnya. Kalau ini setelah mencuri, ya kan? Dia dianggap pencuri tetap dianggap jelek kan? Iya. Tetap dianggap jelek. Dia sudah paling saya dijatuhkan. Dia sudah mengetahui bahwasanya di tempat tersebut figur dia itu mungkin tidak terlalu penting. Masih ada figur yang lainnya. Ya kan? Dia sendiri, dia yang mengukur dirinya bahwasanya dia takut terjerumus. Bahkan dia rela untuk itu semuanya. Rela untuk dikatakan bahwasanya dia pencuri agar dia tidak disanjung-sanjung. Ya. Itu sangat pribadi, itu makom, nggak bisa semua orang niru begitu. Nggak bisa semuanya. Nggak bisa. Itu adalah begini, itu kan niru. Dia sendiri yang ngoreksi dirinya, yang dia memang merasa bahwa ini bahaya bagi saya sanjungan. Bahaya bagi saya sanjungan. Maka bisa jadi sebagian orang yang tiba-tiba terpuruk dengan terhinakan setelah itu, mungkin itu adalah memang untuk upaya dia melepaskan daripada sanjungan yang panjang, yang menjadikan terjerumus untuk dirinya terjerumus bahkan kadang-kadang panah kehancuran itu tidak saja ke dia, kadang anaknya juga ikut jadi sombong, ya kan, keluarganya sombong. Seperti itu. Jadi ini sangat beda karena Nabi waktu itu betul-betul menjadi suri toladan dan panutan, dan Nabi menjaga agar mereka tidak punya prasangka pada baginda Nabi SAW. Tapi ini kisah ini masalah pribadi. Masalah pribadi, bukan dia memberi contoh untuk mencuri, enggak. Ya kan? Karena dia merasa dirinya memang perlu untuk menjatuhkan, karena saya enggak kuat disanjung terus. Siapa yang enggak senang disanjung sebetulnya kan? Ya kan? Sampai suatu ketika ada orang, bagaimana Nabi kalau ada orang senang disanjung ya? Disanjung itu enggak akan merubah apapun. Asalkan dia tetap kuat. Di saat disanjung lalu dikatakan subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah alladzi adharal jamil, yang menampakkan baik, bukan menjadi
lepas kontrol dia. Kayak di awang-awang sudah tidak ada, itu salah, itu bukan itu. Maka dari itu sanjungan itu sendiri memang betul-betul membahayakan. Kalau orang disanjung tidak kuat menjadi dia ujub. Soal sanjungan itu macam-macam, tidak harus dengan lesan ya. Dikerumunin orang, disalam. Kenapa ada uzlah? Sehingga Imam Haddad mengatakan kadang-kadang seseorang yang sudah disanjung masyhur itu kuat tidak dia kalau pergi ke gunung dia disanjung sama orang. kan gini kan sebenarnya untuk menyelamatkan pribadi. Ya, baik. Di makom, jadi makom yang paling hebat adalah makom syuhrah. Dikenal orang tapi hatinya terjaga. Nabi masyhur, ya kan? Seorang ulama masyhur, tapi dia kuat hatinya. Tapi kalau nggak kuat jangan maksain jadi orang masyhur begini, kan begitu ya? Sembunyi. Itu makanya perlu adanya uzlah dan sebagainya. Itu tergantung masing-masing. Baik ya, tapi pun untuk seperti yang tadi dilakukan ulama tadi, tentunya dengan jaminan bahwa yang dia lakukan ini tidak menjadi satu hal yang ditiru oleh umat, kan begitu Bu ya? Tidak, dan dia mengakui bahasanya tidak akan ditiru. Kenapa? Saya mencuri salah gitu toh. Dia mengatakan itu salah, bukan mengatakan itu benar, enggak. Itu kan yang mengatakan, yang menafsirkan orang yang jatuh salahnya. Ya, karena setelah diamati orang ini betul-betul baru terungkap apakah dalam catatan kecilnya dan sebagainya. Mungkin dalam catatannya ditemukan saya itu sedih. Setiap hari orang menyanjung saya. Mungkin dibaca setelah itu. Baik, Masya Allah. Oleh orang lain. Tapi nggak boleh ditiru. Iya, Masya Allah. Dan dia tidak mengatakan kalau orang akhir zaman ini kan sudah salah, dibela. Dia nggak mengatakan mencuri, benar kok. Dan mencurinya pun mencuri baju yang seandainya diketahui orang nggak sampai dipotong tangan itu. Paling ditakzir, dihukum. Hanya dia menjatuhkan dirinya saja. Dan ternyata tidak mencuri, dia hanya memindah saja. Hanya biar dilihat oleh orang kalau dia telah mencuri. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.